Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selain itu kemudian Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa belajar kembali walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, kemarin seminggu yang lalu kita sudah membahas tentang bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sangat diharapkan sekali kita mampu menjadi pribadi muslim yang bisa menghindari hal-hal seperti itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, terhindar dari segala kecelakaan, baik di dunia pun akhirat, insyaallah. Kemudian anak sekalian, untuk kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang pembahasan yaitu bab 3, masuk bab 3, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran dan keadilan. Jujur itu adalah sikap perilaku yang mengatakan, yang bersaksi, segala sesuatu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenaran, tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang dibohong-bohongi. Artinya berbicara apa adanya, seperti itu. Sedangkan adil adalah sikap perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Jadi adil ini sangat berhubungan sekali dengan namanya jujur. Ketika jujur itu mampu ditegakkan, maka otomatis keadilan akan bisa ditegakkan juga. Karena jujur dan adil adalah ibarat dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan anak-anak sekalian, kita akan langsung masuk ke ayatnya, tentang jujur dan adil. Pembelajaran ini diharapkan kepada anak sekalian mampu untuk menjadi pribadi yang jujur dan adil. Di sini ada sebuah ayat tentang jujur dan adil, memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil, yaitu surat Al-Maidah ayat 8. Kalau kemarin tentang ada Al-Maidah ayat 90, Sekarang Al-Maidah ayat 8, Kita bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menegakkan kebenaran artinya adalah kita harus berbicara jujur sesuai dengan fakta apa adanya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini jelas Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk menjadi pribadi yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena uang, bukan karena makhluk lainnya. Namun menegakkan kebenaran ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi saksi yang adil,
saksi yang adil. Tidak boleh kemudian kita menjadi saksi yang palsu, ya, berbohong, berdusta, ya kan. Maka kita harus menjadi pribadi yang adil, seperti itu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Bahkan, ya, ketika kemudian kita membenci seseorang, ya kan, kita pun tidak boleh kemudian tidak berlaku adil kepadanya. Umpamanya kita diamanahkan di kelas sebagai ketua kelas, wali kelas kemudian menyuruh kita untuk membagikan fotokopian, umpamanya kan, rata untuk 35 siswa di kelas kita. Maka kita selaku ketua kelas, ya kan, harus membagikannya rata semua, ya. Jangan kemudian mentang-mentang ada kawan kita yang sedang marah sama dia, ya kan, kemudian kita tidak membagikannya. Itu artinya kita menjadi ketua kelas yang tidak adil. Maka walaupun kita benci kepada orang lain, ya kan, tetap sifat adil ini harus tetap diterapkan, ya, tidak boleh berat sebelah. Itu ya, Nak, ya. Kemudian ini adalah tentang adil dan kejujuran. Ada lagi satu buah dalil lagi, Nak, ya. Ada di bawah, di buku kalian tuh ada. Oke, ya. Oke, sebelumnya di sini ada kisah keadilan Umar bin Khattab. Ini adalah tentang kisah seorang Yahudi, ya kan? Seorang Yahudi, ya, tinggal di Mesir, maksudnya, ya. Yahudi tinggal di Mesir ini pada saat itu pemimpin gubernurnya adalah namanya Amr bin As. Amr bin As ini sewenang-wenang, ya. Dia mengeluarkan kebijakan, ya kan, menggusur, membuat sebuah proyek membangun masjid, ya, dan menggusur tanah tempat tinggal orang Yahudi ini tadi, ya, seperti itu. Ya, kemudian orang Yahudi ini kemudian menuntut keadilan, ya, kepada Umar bin Khattab. Dia berjalan, ya, menuju ke Madinah yang sangat jauh sekali, berhari-hari hanya untuk bertemu dengan Umar bin Khattab untuk mengadukan bahwasanya gubernur yang ada di Mesir pada saat itu, yaitu Amr bin As, telah sewenang-wenang melakukan penggusuran terhadap tanah miliknya. Padahal tanah itu adalah satu-satunya harta dia, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya bertemulah Yahudi tadi, ya, dengan Umar bin Khattab, menceritakan keadaannya. Nah, Umar bin Khattab kemudian hanya menyuruh dia untuk mengambil sebuah tulang, ya, tulang yang ada berserakan tempat sampah, diambil tulang itu, kemudian diserahkan ke Umar bin Khattab. Nah, tulang tadi ini kemudian disayat, seret, ya, disayat dengan pedang. Itu saja, ya. Kata Umar bin Khattab, bawalah ini dan serahkan kepada Amr bin As. Kemudian terheran-heran, pulanglah dia, ya, pulanglah si Yahudi tadi ke Mesir, kemudian menemui, ya, Amr bin As pada saat itu, ya, mengatakan bahwasanya saya menuntut keadilan, datang ke Madinah pada itu, ya, bertemu dengan Umar bin Khattab, ya, khalifah di sana. Kemudian apa pesannya? Ya, pesannya hanya ini, tulang bergaris, ya. Serahkanlah tulang yang ada garis dari pedang tadi, ya kan, ke Amr bin As. Tahu maksudnya, ya, langsung bergetar, gemetaran tangannya, ya kan, kemudian akhirnya menyerahkan kembali, ya, tanah yang menjadi proyek tadi, ya kan, sehingga tidak jadi. Yang melihat keadilan Islam pada saat itu, Yahudi ini kemudian terharu, sehingga kemudian dia masuk ke Islam, ya kan. Luar biasa. Dia ada seorang Yahudi, adalah seorang yang tua pada saat itu, ya, tidak punya harta yang banyak, namun dia mendapatkan keadilan di tengah hukum Islam. Luar biasa sekali, ya. Nah, ini ada hadis yang sering kita dengar, ya, tentang kejujuran, ya. An Abdullah ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Ya, artinya, ya, hendaklah kalian bersikap jujur, ya, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, ya, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga, ya. Sangat indah sekali, ya, kita dituntut untuk kemudian menjadi pribadi yang jujur, ya, karena jujur itu ada membawa kepada kebaikan, keberuntungan, dan kebaikan itu menuntun kita kepada surga, ya. Semoga kita termasuk orang yang demikian. Nah, demikian, ya, tugas pada
kesempatan belajar kita pada hari ini ya sekalian. Bapak berharap anak-anak sekalian harus bisa menjadi pribadi yang jujur ya dimanapun berada, baik itu jujur di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat ya, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang beruntung dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya kalau kita suka berdusta, suka berbohong, apalagi kita membohongi ke orang tua, umpamanya di sekolah ada kita iuran untuk fotokopi cuma 10.000, kemudian kita minta ke orang tua kita 20.000 ya kan, ya 10.000-nya untuk jajan ya kan, artinya kita sudah membohongi orang tua kita. Luar biasa ya, sudah berbohong itu dosa besar, membohongi orang tua lagi ya kan. Nauzubillah ya. Semoga anak-anak di sini, anak bapak sekalian, bukan orang-orang yang termasuk suka berbohong, tapi adalah pribadi-pribadi yang selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Di sekolah pun demikian, tugas-tugas kerjakan dengan baik ya. Tidak boleh mencontek ya kan, tidak boleh copy paste, berusaha sendiri, yang mencari jawaban sendiri ya kan, sesuai dengan arahan guru. Jangan kemudian kita cuma copy paste saja seperti itu ya. Oke anak-anak sekalian, mungkin materi kita sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak harap anak-anak sekalian itu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik gitu. Oke, untuk tugasnya itu adalah seperti biasa, kalian membuat sebuah catatan bab 3 ya, dengan format pertama judulnya seperti biasa ya, bab 3 ya, berperilaku jujur dan adil. Kemudian bagian bawahnya ada A, B, C. Yang A ini itu adalah kalian tulis pengertian jujur dan adil. Nah, jujur adalah, adil adalah, seperti itu, singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, yang B, ya tadi A sekarang B. Yang B itu kalian tulis dalil ya, dalil tentang adil dan jujur ya, jujur dan adil. Ya itu tadi ya, surat Al-Maidah yang sudah kita bahas tadi, yang sudah Bapak bacakan tadi itu ya. Ingat ayat dan artinya, tidak boleh tawar-menawar lagi ya. Ayat dengan artinya lengkap. Kemudian yang bagian C itu adalah contoh perilaku ya, jujur dan adil ya. Contoh perilaku jujur dan adil ya. Yang C ya. C, contoh perilaku jujur dan adil. Kemudian yang di bawahnya ada contoh perilaku jujur. Kalian contohkan 3 saja ya. Kemudian bawahnya lagi yang B, contoh perilaku adil ya kan. 3 saja di bawahnya, 1, 2, 3 ya. Contohkan ya, bersikap, bisa contohnya jujur di sekolah, jujur di rumah, dan jujur di masyarakat gitu ya. 3 saja. Oke. Baik, itu saja ya untuk pembelajaran kita pada kali ini ya. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang mampu menjadi pribadi yang jujur dan adil ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung yang insya Allah akan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.